channel YouTube Mas dan Ember. Inilah nabi pertama yang menulis Bismillah. Selama ini banyak umat Islam mengira bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim pertama kali ditulis oleh Nabi Muhammad. Namun, fakta sejarah dan Al-Quran menunjukkan hal berbeda. Lafaz yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu ternyata telah lebih dahulu ditulis jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi sekaligus raja yang pertama kali menuliskan Bismillah dalam suratnya kepada Ratu Balkis, penguasa kerajaan Sabah. Peristiwa ini terekam jelas dalam Al-Quran. Kisah tersebut termuat dalam surah An-Naml ayat 30, di mana Nabi Sulaiman mengirimkan sepucuk surat berisi ajakan kepada Ratu Balkis untuk tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Basmalah atau Bismillah merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Muslim untuk mengawali aktivitas. Kalimat Thayyibah ini sangat familiar bagi umat Nabi Muhammad. Begitu pentingnya kalimat ini sehingga orang yang mengawali kegiatan dengan membaca Bismillah pasti akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah SWT. Lafaz ini juga berguna untuk membentengi seseorang dari kemaksiatan. Karena tidak mungkin ada orang yang mengawali sebuah rencana jahat dengan membacanya. Kalimat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam lafaz ini terdapat dua asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna asma Ar-Rahman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi seluruh makhluk ciptaannya yang ada di seluruh alam semesta. Tidak peduli mereka beriman atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberi rezeki kepada manusia dan makhluk lainnya. Apabila Ar-Rahman diberikan kepada seluruh makhluk, maka Ar-Rahim hanya ditujukan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Menurut keterangan dalam tafsir Kasyasi, karya Sofyan Hadi, Nabi yang pertama kali mengucapkan Bismillah adalah Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya saat hendak memasuki kapal. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan umatnya untuk membaca Bismillah saat naik ke kapal pada waktu berlayar. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surah Adu ayat 41 yang berbunyi, Dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sedangkan Nabi yang pertama kali menulis Bismillah adalah Nabi Sulaiman. Kalimat Bismillah itu selalu menjadi pembuka dalam surat-surat yang ditulis beliau, termasuk suratnya kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis sebenarnya sudah tahu bahwa surat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berisi tentang perintah untuk tunduk pada kekuasaannya dan meninggalkan sesembahannya yang sesat. Namun Ratu Balkis tetap menerimanya dan membacanya. Alasan Ratu Balkis mau membaca surat tersebut adalah ada kalimat Bismillah yang selalu ditulis Nabi Sulaiman untuk mengawali surat-suratnya. Ratu Balkis bahkan menyebut surat dari Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia. Kalimat Bismillah inilah yang membuat persepsi Ratu Balkis atas surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berubah dan mau membacanya. Sehingga akhirnya ia mematuhi ajakan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesesatannya. Nabi Sulaiman menggunakan pendekatan yang lembut dan bijak. Suratnya yang diawali dengan Bismillah menjadi simbol ajakan yang penuh rahmat, bukan intimidasi atau kekerasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa berdakwah dapat dilakukan dengan media tulisan yang sopan dan penuh hikmah. Strategi komunikasi Nabi Sulaiman menjadi teladan hingga kini. Tradisi menulis Bismillah di awal tulisan kemudian diwariskan turun-temurun oleh para ulama, penulis kitab, bahkan hingga masyarakat Muslim
Pada umumnya, kebiasaan ini menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan umat Islam sejatinya selalu dikaitkan dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, menulis dan memulai sesuatu dengan bismillah bukan sekadar formalitas, melainkan doa dan harapan agar langkah-langkah berikutnya diridai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud diceritakan, dahulu Rasulullah SAW menulis, diawali dengan kalimat Bismika alihuma. Ketika turun ayat Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naml ayat 30, maka beliau pun mulai menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan pula dari Asis. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah mulai menulis surat dengan kalimat Bismik. Maka Rasulullah memulai apa yang beliau tulis dengan Bismik. Sampai turun ayat Bismillahi majreha wa mursaha, Quran surat Al-WD 41. Maka beliau pun mulai menulis dengan Bismillah. Kemudian turun ayat Udullaha awir Rahman, Quran surat Al-Isra 110. Maka beliau pun mulai menulis dengan Bismillahirrahman. Tapi ketika turun ayat surat An-Naml 30, maka beliau mulai menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abdur Razak, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Munzir, dan Ibnu Hakim. Untuk diketahui, Nabi Muhammad SAW adalah Nabil Amihi. Artinya tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Beliau adalah Rasul yang menerima wahyu langsung dari Allah. Ketika menulis surat, beliau memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alimu pada setiap hari di waktu subuh dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak akan memudaratkan baginya sesuatu apapun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan, Anas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang Maha Agung, maka sungguh Abu Bakar telah menceritakan kepadaku, dan beliau berkata, demi Allah yang Maha Agung, maka sungguh Nabi Muhammad yang terpilih telah menceritakan kepadaku, dan beliau telah berkata, demi Allah yang Maha Agung, maka sungguh Israfil telah menceritakan kepadaku bahwa Allah Ta'ala berfirman, demi keagunganku, kedermawananku, dan kemuliaanku, siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim yang dihubungkan dengan pembuka Al-Fatihah sebanyak 1 kali, maka saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku telah memberi ampunan kepadanya. Aku menerima amal kebaikannya dan aku hapuskan semua kesalahannya. Dan aku tidak akan membakar lidahnya di dalam api neraka, dan aku lindungi ia dari siksa kubur, siksa neraka, dan siksa hari kiamat. Dan ia akan menemuiku sebelum para nabi dan para wali seluruhnya. Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syarawi berkata, jikalau engkau terbiasa mengucapkan kalimat basmalah di setiap ingin memulai pekerjaan, maka nanti pada hari kiamat di saat engkau menerima lembaran amal perbuatanmu selama di dunia, engkau akan memulai membacanya dengan kalimat basmalah sebagaimana kebiasaanmu di dunia. Kemudian tanpa engkau sadari, seluruh dosamu telah dihapuskan, maka engkau pun heran dengan apa yang telah terjadi padahal engkau telah banyak berbuat kemaksiatan ketika di dunia. Seketika itu terdengarlah seruan, wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah memanggilku dengan Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka aku hapuskan seluruh dosa-dosamu, kerana sifatku yang Maha Kasih. Wallahu a'lam. Itulah kisah Nabi pertama yang membaca Bismillah, dan Nabi pertama
yang menulis bismillah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen